Gimana perasaan kakak saat mengerjakan di atas ketinggian? Untuk pertama kali mengerjakan di ketinggian itu takut sebenarnya, takut itu. Tapi lama kelamaan ya enggak, soalnya sudah terbiasa. Jadi sudah biasa itu. Nggak takut? Gimana? Ya enggak, kalau sudah terbiasa enggak takut. Takutnya itu pas awal-awal saja. Kalau sudah terbiasa ya enak-enak aja di atas. Ya penting menjaga keselamatan aja. Kok bisa terjun di pekerjaan ini? Waktu itu diajak teman untuk masuk di situ, jadi ya ikut aja. Apa dulu sempat bercita-cita lain sebelum akhirnya bekerja di bidang bangunan ini? Cita-cita apa? Yo, nggak ada cita-cita. Sebenarnya itu kebutuhan ya. Pekerjaan itu kebutuhan, bukan cita-cita. Nah, kalau boleh ya saya kerja yang lain kalau bisa. Nggak berminat kerja lain? Eh, Apakah sudah tertarik dengan pekerjaan ini? Mungkin nggak ada mungkin ya. Kalau sepi mungkin saya milih kerjaan lain. Kalau sepi, kalau rame ya tekun ya. Soalnya ringan kerjanya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV, belajar mendengar dan berkolaborasi. Kali ini kita akan fokus pada pekerjaan yang sering terlihat sederhana, tapi penuh tantangan. Kita juga akan mendengar kisah nyata dari lapangan. Kita akan mendengar langsung cerita dari pekerja, mulai dari tantangan, tips, sampai kebanggaan mereka saat melihat hasil kerja yang selesai. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Murtaudin dari Desa Rejosari, Karangtengah, Demak. Sudah berapa lama kakak bekerja di bidang ini? Untuk bekerja di bidang ini tuh sudah 8 tahun ini. Sudah berjalan 8 tahun? 8 tahun ini, kurang lebih 8 tahun ini. Di khususnya bidang apa? Kalau untuk saya khusus di bidang plafon. Pemasangan plafon? Iya, betul. Apa yang membuat tertarik atau pertama kali terjun di pekerjaan ini? Yang membuat saya tertarik itu pekerjaannya ringan ya, ringan dan mudah, itu terlihat mudah pekerjaan. Bisa diceritakan apa saja tugas seorang pekerja plafon di lapangan? Untuk tugas itu dibagi, ada beberapa bagian ya. Berapa? Untuk yang masang rangka itu ada sendiri, yang ngompon itu ada sendiri, yang finishing cat itu ada sendiri. Jenis plafon apa yang paling sering digunakan? Kalau saya lebih banyak menggunakan gypsum, kalau yang lain belum pernah. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu ruangan dalam pemasangan? Kalau untuk satu ruangan itu tergantung desainnya ya. Kalau desainnya rumit ya bisa 1 minggu lebih. Kalau mudah ya mungkin 2 hari atau 3 hari mungkin sudah selesai untuk satu ruangan. Apakah ada tren plafon terbaru yang sedang banyak diminati orang? Untuk tren sekarang itu nggak ada kayaknya, masih sama seperti yang lain itu, nggak ada yang tren-tren itu, nggak ada, masih
Bagaimana tahapan dalam memasang plafon dari awal sampai selesai? Yang pertama itu kita harus ngukur ruangannya dulu ya. Ukur dulu. Iya, habis itu kita tarik ketinggian berapa meter dulu. Biasanya ya bervariasi sih, ada 3 meter, 4 meter ada. Habis itu kita tarik benang, ambil lurusnya. Selanjutnya dilanjutkan masang rangka, terus masang gipsum, kompon, terus finishing cat. Apa saja alat dan bahan utama yang biasanya digunakan? Untuk alatnya itu ada mesin bur, mesin gerinda, terus alat kompon. Untuk ngecatnya itu pakai roll atau kuas bisa. Untuk bahannya sendiri pakai hulu, terus papan gipsum itu, terus catnya itu. Bagaimana pembagian tugas antara tim saat memasang plafon? Untuk tugasnya itu yang bagian masang rangka itu biasanya ada 3-4 orang. Untuk yang kompon itu 2 orang cukup. Untuk yang cat 1 orang bisa, 2 orang bisa. Apa bagian paling sulit atau menantang dalam memasang plafon? Bagian paling sulit kayaknya nggak ada sih. Mudah semua. Menurut saya. Kalau menurut saya itu mudah sih. Mungkin kalau yang sulit itu masang rangka ya, model-model aneh itu. Mungkin itu yang paling sulit. Pernah mengalami pengalaman menegangkan atau lucu selama memasang plafon? Kalau menegangkan itu mungkin kalau masang di ketinggian ya, mungkin agak tinggi, mungkin kalau lihat ke bawah mungkin takut ya. Mungkin yang menegangkan mungkin itu. Momen lucu? Momen lucu nggak ada kayak. Apakah ada risiko cedera yang sering dialami pekerja plafon? Resiko cederanya itu mungkin kalau masang rangkanya itu sering terkena bur itu. Kalau ngebur itu kadang meleset, kena tangan, bisa cedera itu. Mungkin itu yang paling resiko. Pernah coba pekerjaan lain sebelum fokus ke pekerjaan sekarang ini? Sebelum di plafon saya pernah kerja di pabrik tekstil sebelum di plafon. Biasanya kerja sendirian atau bersama tim? Kalau kerja itu bersama tim, kalau sendirian agak susah kayaknya. Kalau Timnya ngangkat kapolding itu, mindah-mindah kapolding itu harus sama tim. Kalau sendirian itu susah, sulit. biasanya satu tim itu berapa orang? 3 atau 4 orang sudah cukup, sudah bisa jalan masang plafon. Pernah nggak pasang plafon di tempat yang sangat tinggi atau sulit dijangkau? Ya pernah ya, masang lebih tinggi itu pernah. Sering apa? Enggak sering sih. Kalau di rumah tingkat 2 itu apa poin itu loh. Sering sih. Tapi ya enggak terlalu banyak sih seperti itu. Banyakan ya yang apa? Yang pendek-pendek itu. Paling lama pernah pasang plafon berapa hari?
tergantung pengerjaannya kalau saya. Tergantung pengerjaannya. Pengerjaan Kalau dalam tim. pengerjaannya mudah ya jadinya cepat. Kalau yang sulit itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi tergantung pengerjaannya, tergantung model plafonnya. Pernah nggak ada proyek mendadak yang harus selesai cepat? Kalau proyek mendadak itu nggak pernah. Nggak pernah sih kalau proyek mendadak. Mesti ada jangkaunya, ada waktunya. Ditarget berapa bulan, berapa tahun gitu. Kalau mendadak nggak ada. Biasanya pelanggan paling banyak dari rumah, kantor, atau bangunan besar. Kalau saya sering mengerjakan rumah. Kalau untuk bangunan-bangunan nggak pernah saya. Seringnya dapat pengerjaan rumah. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang banyak maunya? Yang pasti itu harus diturutin lah kalau banyak maunya. Kalau nggak diturutin ya bisa itu marah nanti dicap jelek pekerjaannya, bisa dicap jelek. Jadi ya harus diturutin lah, mau nggak mau harus diturutin. Paling seru pasang plafon di bangunan apa? Paling seru ya, seru semua. Pasang plafon tuh seru semua, nggak ada. Apa tantangan terbesar dalam pekerjaan plafon? Tantangannya mungkin ya kalau mengerjakan di tempat tinggi mungkin ya, tantangannya mungkin itu ya. Jadi kalau nggak berani ya orangnya mundur pasti kalau nggak berani ketinggian. Kalau yang berani ya dilanjut. Mungkin tantangannya itu dari kalau masang di ketinggian. Bagaimana cara menjaga keselamatan ketika kerja di lapangan? Untuk menjaga keselamatan di lapangan, yang pasti kita harus pakai safety belt ya, pengaman buat kerja ya. Kalau perlu ya ada pakai helm biar enggak kalau ada barang jatuh itu aman. Pakai sepatu juga. Kalau ada masalah teknis di lapangan, biasanya cara mengatasinya bagaimana? Masalah teknis yang bagaimana? Misalnya kayak dalam tim itu ada yang salah, nah itu. Kalau dalam tim ada yang salah itu mungkin kita tegur ya. Ya tegur, kita suruh ngerapiin gitu. Biar enggak bikin kesalahan lagi. Bagaimana menghadapi pelanggan yang punya permintaan khusus atau detail tertentu? Kalau itu kurang tahu saya. Itu urusan bos itu. Saya pekerja, jadi kurang tahu itu. Bagaimana cara menjaga keselamatan kerja terutama karena sering bekerja di atas, di ketinggian? Yang pasti itu kalau menata scaffolding itu yang kuat ya, dikuatin dulu ya, biar enggak resiko nanti jatuh. Itu yang utama, itu harus dikuatin scaffoldingnya biar kuat. Keterampilan apa yang menurut kakak paling penting dimiliki pekerja plafon? Keterampilan sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada keterampilan khusus sih. Asal mau bekerja keras sama belajar aja udah bisa sendiri. Apakah ada perbedaan teknis memasang plafon di rumah sederhana dengan bangunan besar? Perbedaan sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan. Cara kerjanya juga sama,
Jadi nggak ada perbedaan khusus, nggak ada, sama saja. Kakak biasanya mendapat pekerjaan ini di wilayah mana saja? Biasanya di Semarang, kebanyakan di Semarang. Kalau enggak ya di Jakarta juga banyak. Tapi kebanyakan di Semarang. Itu membangun apa? Kalau saya khusus rumah-rumah tinggal. Rumah-rumah saja, nggak ada kantor, bangunan besar, Jarang ya. hotel. Dapat kantor, hotel itu jarang. Kebanyakan rumah. Paling sering dapat rumah. Iya, paling sering rumah. Bagaimana menjaga kualitas hasil pekerjaan agar rapi dan tahan lama? Untuk menjaga kualitas itu pengerjaannya harus maksimal ya. Pengerjaan itu harus maksimal satu. Terus untuk catnya juga harus yang rapi, biar nggak gelombang-gelombang. Kalau gelombang ya biasanya di servis, ya amplas. Kalau untuk hasil maksimal itu hasil maksimal itu ya kita harus memaksimalkan komponen itu tadi. Kalau sudah maksimal pasti hasilnya maksimal. Kalau minta yang bagus sekali nggak bisa kayaknya. Kalau maksimal mungkin bisa. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang anak muda yang ingin belajar? Pesannya itu ya pesannya ya kalau kerja itu harus yang rajin, biar apa, jangan malas-malasan lah, yang rajin biar bisa ngerjain plafon. Biasanya itu sering menggunakan plafon merek apa trennya? Kalau saya sendiri itu lebih ke gypsum, ya, gypsum. Kalau enggak ya itu fibro. Kalau model yang lain enggak ada. Kebanyakan itu gypsum, kalau enggak gypsum ya fibro. Jenis plafon apa yang mereknya bagus, yang tahan lama? Untuk jenis plafon yang bagus itu menurut saya itu merek fibro gitu. Itu bagus itu untuk rumah itu. Untuk kekuatan dari air itu tetesan itu kuat itu. Harganya juga mahal itu, nggak murah itu. Satu lembar bisa 300 atau sampai 500 itu. Itu sih yang paling bagus tuh menurut saya. Biasanya dalam pembangunan rumah membutuhkan berapa plafon? Tergantung ruangannya ya. Kalau ruangannya besar berapa? Itu tinggal ngitung aja. Contoh misal ukuran 3x3 meter ya. Itu membutuhkan untuk hulunya itu berapa? 7 mungkin bisa. 7 untuk gypsumnya itu 1, 2, 6 lah. 6 sudah bisa. Itu sudah bisa jadi tergantung ukuran ruangannya ya. Banyak sedikitnya tuh tergantung ukuran ruangan. Ada proyek plafon yang paling membanggakan sampai sekarang? Paling membanggakan
Mungkin kalau ngerjain di rumah makan itu desainnya itu unik-unik gitu, macam-macam. Saya suka itu ya di rumah makan itu, ke kafe-kafe itu. Pengerjaannya agak sulit sih tapi ya lihat hasilnya itu senang gitu. Bagus ya. Kalau dilihat itu bagus. Bagaimana reaksi yang punya rumah makan itu saat bangunannya sudah jadi? Kalau hasilnya bagus ya reaksinya pemiliknya ya juga pasti kan senang. Kalau jelek ya berarti suruh memperbaiki itu. Berapa hari itu dalam menyelesaikan Maksudnya menyelesaikan apa? menyelesaikan bangunannya itu saat memasang? Untuk memperbaiki itu, memperbaiki yang agak kurang bagus itu. Iya. Itu tergantung ownernya. Kalau ownernya sudah merasa maksimal ya kita sudahi. Kalau belum ya kita lanjut servis lagi. Gitu. Kalau untuk berapa hari itu nggak nentu. Bisa seminggu lebih bisa. Jadi tergantung ownernya. Gimana perasaan kakak saat mengerjakan di atas ketinggian? Untuk pertama kali mengerjakan di ketinggian itu takut sebenarnya. Takut ya. Tapi lama kelamaan ya enggak, soalnya sudah terbiasa. Jadi sudah biasa itu. Nggak takut gimana? Ya enggak, kalau sudah terbiasa enggak takut. Takutnya itu pas awal-awal saja. Kalau sudah terbiasa ya enak-enak aja di atas. Ya penting menjaga keselamatan aja. Kok bisa terjun di pekerjaan ini? Waktu itu diajak teman untuk masuk di situ. Jadi ya ikut aja. Apa dulu sempat bercita-cita lain sebelum akhirnya bekerja di bidang bangunan ini? Cita-cita apa? Nggak ada cita-cita. Sebenarnya itu kebutuhan ya. Pekerjaan itu kebutuhan, bukan cita-cita. Nah, kalau boleh ya saya kerja yang lain kalau bisa. Nggak berminat kerja lain? Apakah sudah tertarik dengan pekerjaan ini? Mungkin nggak ada mungkin ya. Kalau sepi mungkin saya milih kerjaan lain. Kalau sepi, kalau rame ya tekun ya. Soalnya ringan kerjanya. Seperti apa rutinitas dari awal mendapatkan proyek plafon hingga selesai? Dalam kesehariannya itu bagaimana Rutinitas dalam pekerjaan? Yuk, sehari ini ya itu tadi nggak ngelakuin plafon ya, ngecat itu, pasang rangka, jalannya begitu aja. Nggak ada yang lain. Biasanya cat apa yang sering digunakan? Untuk cat dasar itu menggunakan Vitek. Kalau untuk finishing itu bermacam-macam ya, ada Mowilex, ada Jotun, ada dulu ada. Dengan finishing itu banyak jenisnya lah. Apakah ada jenis plafon yang sulit dipasang?
Untuk pemasangan plafon tuh mudah semua, nggak ada yang sulit kayaknya. Paling dulu nggak ada, kayaknya mudah semua. Mungkin kalau untuk yang apa, yang berat itu ada ya. Apa? Untuk Jenis plafon apa? Fibrok itu agak berat itu bahannya. Ya, kalau masangnya itu bisa 4 orang, bisa sampai 4 orang untuk pemasangannya. Bagaimana menghadapi cuaca panas, debu, dan kondisi rumah yang kurang baik? Pekerjaannya itu di dalam ruangan, nggak pernah panas, nggak pernah kena panas. Jadi ya nggak ada yang dihadapi panas. Pernahkah kakak merasa lelah atau ingin berhenti dari pekerjaan ini? Kalau lelah itu pasti semua orang pernah merasakan lelah ya, dari kerja ya. Kalau rencana berhenti itu nggak ada. Soalnya apa, kebutuhan keluarga ini. Kalau nggak kerja ya nggak bisa makan. Pertama kali pegang pekerjaan plafon, gimana perasaannya? Untuk pertama kali terjun itu agak bingung ya. Pertama kali iya agak bingung gitu kan, kita kan nggak tahu itu alat apa aja, itu namanya apa kan nggak tahu, jadi agak sulit ya untuk pertama kali terjun itu, jadi masih bingung itu untuk pertama kali. Kalau sekarang ya sudah tahu semua. Sudah tahu itu alat apa ya sudah tahu. Waktu kecil dulu pernah kepikiran nggak menjadi apa? Ya enggak lah. Masa waktu kecil lah apa pengen punya apa itu cita-cita di bidang plafon, pekerja plafon. Ya enggak mungkin lah. Jadi bosnya mungkin ya. Kalau pekerjaannya ya nggak mungkin lah. Siapa yang pertama kali ngajarin atau ngajak? Yang pertama kali itu teman saya yang ngajak untuk terjun ke plafon. Pernah dapat plafon yang bentuknya unik atau aneh gitu? Yang unik ya, yang unik atau aneh kayaknya nggak ada ya. Dalam desainannya yang unik apa yang unik yang aneh, mungkin lucu? itu kalau di apa kafe-kafe itu ya biasanya itu agak unik lah pengerjaannya, kayak apa lengkung-lengkung itu ada pengerjaannya itu aneh-aneh lah kalau di apa ngerjain kafe itu macam-macam lah modelnya lah. Pernah nggak ketemu pelanggan yang cerewet banget? Gimana cara menanganinya? Ya pernah sih, makanya ya kita ikut sama dia aja, mintanya apa dan model apa ya kita turutin aja. Kalau nggak diturutin ya nanti apa namanya bisa jelek itu reputasinya itu. Kalau plafon tiba-tiba rusak pas lagi dipasang, itu bagaimana cara mengatasinya? Rusaknya yang bagaimana dulu? Tiba-tiba mau dipasang kok terjatuh. Kayak kalau seperti itu tuh kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau apa ada lubang atau kebocoran itu mungkin bisa ditambal. Kalau lubang itu untuk bocor juga bisa ditambal. Kalau tiba-tiba rusak itu nggak ada. Jadi apa tuh ada kerusakan tersendiri dah.
mungkin ada tambahan lampu atau apa, mungkin atau bocor itu baru diperbaiki. Kalau tiba-tiba tuh nggak ada. Kalau kerja sendirian dibandingkan bersama-sama lebih enakan mana? Ya enak bersama lah. Sendiri tuh repot sendiri, susah loh. Harus angkat-angkat sendiri. Kalau kerja sama tim kan enak, lebih enteng pekerjaannya. Jadi nggak terlalu berat. Teman-teman, itulah cerita kita dari para pekerja yang setiap hari menantang ketinggian dan berat material demi hasil yang rapi dan kokoh. Dari sini kita belajar bahwa pekerjaan ini tidak mudah, ternyata penuh tantangan, ketelitian, dan tanggung jawab. Semoga podcast ini memberi kita semua apresiasi lebih kepada orang yang bekerja konstruksi dan menginspirasi kita untuk menghargai setiap profesi. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan cerita inspirasi lainnya dari dunia sekitar kita.